Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Kedua, kata salam kita turahkan dan kita berikan kepada sultan nasional kita Nabi Muhammad SAW. Insyaallah nanti syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan ataupun di kesempatan siang hari ini, insya Allah saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait proposal bisnis atau laporan bisnis terkait AMEO atau yang saya rencanakan yaitu sebuah event organizer yang namanya Al-Mumtaz Event Organizer. Baik, mungkin langsung saja ke pemaparan gitu terkait apa sih bisnis yang saya kembangkan atau rencanakan terkait AMEO ataupun event organizer ini. Baik, yang pertama, mengapa saya ingin mengembangkan atau membuat sebuah bisnis event atau IO, karena event organizer merupakan jenis usaha dalam bisnis entertainment yang membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini, di mana sebagai profesi IO membutuhkan pribadi yang berani, kreatif, dan dengan ide-ide cemerlang sehingga dapat memberikan kualitas jasa yang berdampak pada kepuasan pelanggan. Karena melihat istilahnya perkembangan IO yang mungkin di Indonesia terutama ke arah yang menggembirakan, terbukti di mana semakin banyak bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang atau jasa, baik itu skala kecil maupun besar seperti IO ini. Karena mungkin di waktu-waktu ini pasar ataupun tujuan dari konsumen kita itu menginginkan sesuatu yang instan gitu, jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi IO ini menjadi salah satu jenis usaha yang menjanjikan gitu di waktu-waktu yang mungkin zaman saat ini kayak gitu. Kemudian sedikit profil usaha dari IO ini atau AMEO. Nama usahanya Event Organizer Al-Mumtaz Event Organizer atau singkat AMEO, di mana bidang usahanya bergerak pada bidang pelayanan jasa acara seperti event exhibition, seperti launching produk dan sebagainya. Kemudian untuk alamat usaha ini di perumahan Pajar Indah, Jalan Raya Baturan, Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Itu sedikit gambaran pertama dari latar belakang bisnis IO ataupun AMEO ini sendiri dan profil usahanya. Lanjut terkait, baik di sini akan saya menjelaskan aspek-aspek yang akan dianalisis di bisnis ini, di IO ini. Yang pertama, ini ada 6 ya, di aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Untuk aspek hukum sendiri ada 3 poin, yaitu yang pertama pelaksana bisnis, yang kedua identitas bisnis, yang ketiga kelengkapan hukum saat mendirikan usaha. Kemudian aspek lingkungan itu ada pengelolaan lingkungan, limbah yang dihasilkan dari usaha tersebut, kemudian cara penanganan limbah, kemudian di aspek alam. Dan selanjutnya di aspek pasar dan pemasaran itu ada potensi pasar, segmentasi pasar dan posisi pasar, kemudian marketing mix, kemudian ada analisis SWOT, ada analisis persaingan pasar, ada analisis market share, kemudian ada analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share itu sendiri. Kemudian di aspek teknis dan teknologi itu ada lokasi bisnis, luas reproduksi, layak pabrik, dan kesiapan teknologi. Kemudian di aspek manajemen ada dan sumber daya manusia, ada manajemen, perencanaan penyelenggaraan event, pelaksanaan dan pengorganisasian event, pengevaluasian event, kemudian terkait SDM sendiri gitu. Dan di aspek yang terakhir yaitu aspek keuangan atau finansial, itu ada alokasi dana dan jumlah dana dalam 1 tahun, kemudian ada sumber dana dan analisis investasi. Lanjut di data juga terkait aspek-aspek lebih detailnya,
dari keenam aspek tadi yang akan dianalisis di usaha event organizer. Yang pertama aspek hukum. Ini yang pelaksanaan bisnis sendiri, di mana AMEO ini merupakan usaha yang berbentuk CV atau CV ya. Jadi perizinannya itu pertama membuat CV dan menggunakan jasa notaris atau jasa pejabat yang membuat tanah atau tanah gitu loh, notaris, yang dimana perizinannya itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti akta notaris, kemudian ada NPWP, kemudian ada tanda daftar perusahaan, kemudian ada surat izin operasional, ada izin HO dan deposito BPD. Jadi perizinannya sebelum istilahnya membentuk CV itu ada tadi beberapa yang harus dilengkapi kayak gitu. Kemudian terkait itu juga ada hak paten dan hak cipta yang perlu istilahnya disahkan kayak gitu biar nanti tidak diklaim oleh perusahaan lain ataupun lembaga lain kayak gitu. Oke, lanjut di yang kedua di identitas bisnis, di mana bisnis yang akan dilaksanakan AMEO ini atau event organizer ini bidang usahanya dia tadi event organizer, fasilitasnya lebih ke jasa acara kayak tadi event exhibition, wedding dan sebagainya gitu. Dan untuk tempat bisnisnya dilaksanakan di wilayah Perumahan Fajaridah, Jalan Raya Baturan, Jajar, Kecamatan Nayan, Kota Solo. Dan untuk status tanah ini sewa dibayar bukan jadi masih sewa. Termasuk waktu pelaksanaan dimulai tahun 2021 sampai sekarang. Lanjut yang poin ketiga terkait kelengkapan hukum saat mendirikan usaha. AMEO ini atau Al-Mumtaz Event Organizer ini telah memiliki kelengkapan surat-surat seperti halnya tadi akta pendirian, SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, NIB, dan izin usaha berupa tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP. Selain itu juga ada surat PCO atau FMIC yang kelengkapan surat yang dibutuhkan antara lain akta pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM, SK pengesahan, NPWP, NIB, dan izin usaha berupa tanda daftar usaha pariwisata TDUP serta wajib memiliki sertifikat usaha penyelenggara MIC atau MIC. Ada surat PCO dan MIC. Di terkait hukum, aspek hukum ada 3: pelaksanaan bisnis, identitas bisnis, dan kelengkapan hukum saat mendirikan usaha. Seperti tadi ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi, surat-surat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan usaha. Lanjut mengenai aspek lingkungan terkait bisnis AMEO ataupun organizer ini. Yang pertama dalam hal pengelolaan lingkungan. Studi aspek lingkungan hidup ini bertujuan untuk menentukan apakah secara lingkungan hidup, misalkan dari sisi udara dan air rencana bisnis ini diperkirakan dapat dilaksanakan secara layak ataupun aman terhadap lingkungan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan dan diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup. Jadi sebelum terjun ke istilahnya di bergerak atau berlangsung ya bisnisnya ini, kita perlu istilahnya melakukan studi terkait aspek lingkungan hidup yang istilahnya dilakukan gitu. Ya ada AMDAL, kemudian ada terkait analisis lingkungan hidup seperti tadi, apakah dapat berdampak mengenai aspek lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya itu ada limbah yang dihasilkan. Itu ada beberapa yang perlu istilahnya diperhatikan. Pertama kayak etika penyucian, backdrop, wedding kayak gitu. Kemudian alat catering, penyucian bahan makanan catering, dan limbah-limbah yang dihasilkan dari bisnis IO ini. Banyak kan limbah-limbah istilahnya makanan gitu, plastik bekas, dan mungkin limbah bekas properti kayak gitu. Itu ada 2. Pertama aspek pengelolaan lingkungan, limbah yang dihasilkan, dan aspek yang ketiga ini yang poin ketiga 3 dan 4 cara penanganan limbah dan aspek alam. Nah, bagaimana ketika kita nanti bergerak di IO ya,
penanganan limbah. Yang pertama, cara pembuangan limbah tersebut yaitu dengan ditangani langsung oleh tim kebersihan atau tim pengelolaan sampah yang kemudian langsung dibuang dan dialihkan ke tempat sampah yang istilahnya sudah disediakan gitu. Jadi tidak langsung dibuang sembarangan gitu. Jadi langsung diamankan oleh tim kebersihan ataupun tim pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua, mengenai penanganan limbah plastik seperti botol-botol bekas, kemudian nanti bisa dikumpulkan dan dijadikan satu, nanti untuk selanjutnya didaur ulang atau enggak dikumpulkan kepada pengepul sampah kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini untuk mengurangi limbah-limbah plastik yang dihasilkan dari wedding organizer. Ini biasanya menggunakan peralatan yang berbahan menjadi peralatan yang berbahan kaca kayak gitu. Kayak keramik yang gimana pemakaiannya itu tidak sekali, jadi masih bisa digunakan di event-event selanjutnya. Gitu. Kemudian selanjutnya untuk mengatasi limbah makanan, setelah diselenggarakannya acara itu kebanyakan kita memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Jadi kita bisa memilah bagaimana nanti penanganan setelah limbah itu sudah istilahnya sudah terkumpul, jadi bisa kita istilahnya kita tempatkan sendiri-sendiri. Terus selanjutnya mengenai bagaimana mengatasi limbah properti ini, cara penanganannya yaitu dengan memisahkan ke dalam tempat sampah dan kemudian dialokasikan ke pembuangan sampah oleh tim kebersihan. Dan sama sih untuk limbah properti ini juga dikelompokkan, misalkan ada sampah organik dan sampah anorganik. Misalkan sampah organik nanti bisa didirikan dan nanti bisa didaur ulang. Kemudian untuk sampah yang organik itu bisa istilahnya bisa dibuang langsung, tapi sebenarnya dijadikan satu biar nanti untuk proses pembuangannya itu tidak sembarangan kayak gitu. Jadi itu terkait penanganan limbah sebuah acara ataupun setelah acara IO ya terutama kayak wedding ataupun acara yang lain gitu. Kemudian yang selanjutnya di aspek alam. Aspek ini mencakup cuaca yang tidak menentu seperti hujan, kemungkinan akan menghambat kelancaran kegiatan di luar ruangan. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan di luar ruangan, kondisi alam yang berkabut juga dipertimbangkan karena akan membatasi jarak pandang mata. Dan untuk saat ini ya istilahnya masih di masa pandemi ya 19, di mana sedikit terkendala karena susahnya perizinan mengadakan banyak acara gitu, karena akan mengakibatkan penularan COVID-19. Itu terkait aspek alam kita lebih ke istilahnya di luar dari bacaan kita, tapi mencoba untuk bisa menangani ataupun meminimalisir terjadinya kendala ketika nanti acara berlangsung, seperti tadi memantau cuaca, kemudian terkait kendala-kendala alam yang mungkin terjadi di setiap eventnya gitu. Kemudian lanjut di aspek yang ketiga ini aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama itu analisis potensi pasar. Ada 2 poin yang terkait potensi pasar IO sendiri ataupun AMEO ini. Yang pertama potensi pasar yang terbuka lebar karena permintaan yang di zaman sekarang ini ya, terutama customer-nya itu ingin sesuatu yang instan gitu ya. Jadi nggak terlalu ribet, nggak terlalu istilahnya memikirkan terlalu banyak konsep-konsepan acara gitu. Jadi langsung mencari istilahnya IO yang mungkin secara keseluruhan bisa handle secara itu bisa dapat berjalan dengan istilahnya satu IO aja itu juga usah istilahnya dari customer itu memikirkan yang lain. Kemudian yang kedua perkembangan pembangunan hotel ya, dan wisata destinasi di kota Solo. Banyak terkait pembangunan hotel di Solo plus juga destinasi wisata di Solo itu. Jadi itu menjadi peluang kita, potensi kita pasar sebuah event organizer bisa masuk di dalamnya. Karena ketika ada hotel pasti juga ada acara yang akan diselenggarakan di hotel tersebut. Misalkan juga di destinasi wisata itu juga menjadi kesempatan buat teman-teman usaha di dalamnya. Kemudian di segmentasi sasaran dan posisi pasar. Segmentasi pasar ya, penempatan IO ini sendiri, masyarakat kalangan ekonomi menengah ini menjadi sasaran kita.
dan menengah atas, kalau milenial serta perusahaan-perusahaan besar yang kerap mengadakan event atau kegiatan. Jadi penempatan kita itu kegiatan kita itu yang masyarakat yang dimana kalangan ekonomi menengah ke atas gitu ya. Kemudian kaum milenial yang mungkin lebih suka sesuatu yang instan dan keren gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar kayak tadi yang di hotel-hotel itu mungkin kita bisa mengajak kerjasama dan mengadakan event itu menjadi segmentasi pasar kita. Kemudian sasaran pasar dari IO ini sendiri mempunyai target pasar yang yakni berupaya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan maksimal di bidang jasa event organizer dengan melihat peluang yang besar serta adanya permintaan pasar. Terutama masyarakat zaman sekarang menginginkan semua serba instan gitu ya. Jadi menjadi kesempatan atau buat kita sebagai IO gitu. Dan posisi pasar IO ya, Unlimited Event Organizer ini, bagaimana kita berupaya menawarkan pelayanan yang berkualitas dan maksimal dengan harga yang tidak kalah terjangkau dengan IO yang lain kayak gitu. Namun dengan istilahnya kita bisa menghadirkan atau menyajikan produk itu yang lebih komplit dengan menerima banyak proyek yang bisa event organizer, event exhibition maksudnya, kemudian wedding organizer, pameran produk dan sebagainya gitu. Jadi bagaimana kita menawarkan pelayanan yang profesional dan berkelas gitu. Namun juga istilahnya bisa tidak terlalu mahal gitu ya, bisa jadi sesuai dengan segmentasi pasar yang kita sajikan tadi. Oke, lanjut mengenai marketing mix ya, terkait tadi ada dua, analisis potensi pasar, juga segmentasi sasaran dan potensi pasar sendiri itu. Jadi ada visi pasar sendiri itu. Jadi ada marketing mix, bagaimana kita memaksimalkan adanya peluang-peluang tadi dan apa produk yang kita sajikan. Promosi, pertama promosi melalui media sosial tentu saja, kemudian melalui peserta langsung, kemudian para pengunjung ketika nanti mengikuti acara, kemudian melakukan branding produk dengan istilahnya mengundang artis ataupun selebriti ataupun selebgram yang bisa menawarkan produk kita gitu ya, biar nanti bisa menarik customer untuk bisa istilahnya bekerjasama ataupun menggunakan jasa kita gitu. Kemudian kayak tempat ini kita itu istilahnya menyesuaikan konsep acara yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi sebelum event itu kita coba survei dulu dan kita tentukan bagaimana konsep acaranya dan disesuaikan dengan apa yang diinginkan dari pelanggan sendiri. Gitu ya. Seperti tadi, misalkan mengenai ukuran tempat acara, akses jalannya gimana, akses transportasinya gimana, dan tempat parkirnya gimana, dan kategorinya tempat itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Gitu. Kemudian terkait orang, di bauran pemasaran di IO ini atau AMIO ini ada beberapa istilahnya bidang-bidang ataupun divisi-divisi ya. Ada divisi operasional, divisi administrasi, divisi promosi dan branding, dan divisi SDM itu sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa divisi yang bisa diajak bekerjasama untuk melancarkan ataupun mensukseskan sebuah acara ini. Kemudian terkait produk nih, produk ini dari AMIO ini meliputi bisnis to bisnis, juga bisnis langsung ke customer. Jadi ketika nanti ada bisnis dari bisnis, kemudian ada juga langsung ke customer langsung. Jadi ada dua produk yang disajikan, bentuknya bisnis ke bisnis dan bisnis ke customer. Dan terkait harga kita disesuaikan dengan pertimbangan dengan adanya biaya per paket gitu ya, misalkan per paket setiap acaranya berapa, kemudian harga booth, biaya promosi dan sebagainya. Jadi ditentukan sesuai dengan apa yang kita istilahnya sajikan ataupun kita tawarkan kepada customer. Gitu. Kemudian kerjasama ini bagaimana kita mencari relasi untuk meningkatkan peluang ataupun potensi pasar yang bisa kita tarik gitu ya. Tadi misalkan kerjasama dengan asosiasi event organizer
ataupun hotel, kemudian agensi dan tempat wisata tentunya. Kemudian juga bisa instansi pemerintahan gitu, bisa menjadi peluang ataupun relasi kita ketika nanti memanfaatkan uh, tadi atau kerjasama tadi untuk bisa memanfaatkan atau kerjasama dengan kita gitu. Lanjut terkait analisis SWOT, strength dari analisis SWOT ini ataupun uh, kekuatan, kelemahan, kemudian peluang dan ancaman dari AMIO sendiri ataupun event organizer yang kita rencanakan ini. Yang pertama, kekuatan, ada 3 poin yang mungkin jadi kekuatan di IO kita. Yang pertama, konsep acara yang selalu up to date, disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kemudian yang kedua, mampu bekerja secara profesional dan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan porsi, kelas sosial, dan budget customer itu. Jadi ada 3 keunggulan mengenai konsep acara yang up to date, bagaimana pelayanan kita mencoba untuk profesional dan maksimal gitu ya. Kemudian ketiga, terkait keuangan ataupun istilahnya budget yang tidak terlalu tinggi terhadap customer gitu. Kemudian di kelemahan kita itu ada 4 ya. Yang pertama, kurangnya jumlah tenaga ahli di bidang IO. Kemudian jam kerja yang istilahnya masih sedikit dan belum maksimal. Dan ada belum mempunyai nama atau nama jual atau brand, jadi masih istilahnya masih kalah saing sama dengan brand-brand yang sudah terkenal gitu. Dan sebenarnya di biaya perawatan yang mahal. Biasanya di IO sendiri itu terkait peralatan itu biaya untuk perawatannya itu mahal. Jadi menjadi kelemahan kita ketika nanti tidak ada orderan ataupun tidak ada istilahnya customer yang menggunakan jasa kita. Kemudian di opportunity ataupun peluang. Lewat beberapa peluang tadi seperti tadi, ya, banyaknya destinasi wisata dan perkembangan pembangunan hotel di Solo. Dan yang kedua, peluang prospek yang menjanjikan untuk kedepannya karena tadi melihat banyaknya permintaan terkait IO sendiri di zaman sekarang ya. Kemudian banyak kerjasama dengan vendor-vendor yang mendukung operasional bisnis. Kemudian ada 3 ya, ini kata-kata yang masuk. Ada tiga terkait peluang yang bisa dimaksimalkan di event organizer kita gitu. Kemudian terkait ancaman sendiri. Ini ada 3, di mana yang pertama lokasi usaha kompetitor yang lebih strategis, jadi mudah dijangkau dan mudah diakses oleh teman-teman customer gitu. Yang kedua, usaha kompetitor yang sudah terkenal, tadi sudah punya branding di kalangan customer dan sudah memiliki badan hukum. Kemudian ketiga, usaha kompetitor itu memiliki keuangan yang menjanjikan, jadi sudah dapat rapi, sudah mempunyai perencanaan yang matang gitu. Jadi belum seperti kayak di rencana di saat kita itu di IO, jadi masih istilahnya di bawahnya gitu, di bawah kompetitor yang sudah punya branding, sudah memiliki keuangan yang menjanjikan. Selanjutnya terkait hasil persaingan pasar, ada beberapa yang perlu disampaikan. Itu yang pertama, banyaknya kompetitor dengan selalu mengupdate inovasi konsep acara. Jadi banyaknya kompetitor dari IO sendiri yang selalu update terkait inovasi konsep acara. Yang kedua, promosi dan branding pesaing yang sudah mendapat tempat di hati para customer. Jadi promosi dan kegiatan pemasaran yang rutin ataupun banyaknya dari teman-teman kompetitor yang istilahnya sudah menjadi branding atau tempat di para hati customer. Dan kompetitor yang sudah memiliki lisensi hukum, ini menjadi salah satu persaingan pasar nanti ketika IO ataupun usaha kita itu masuk ke dalam persaingan dengan kompetitor lain. Kemudian adanya kompetitor yang sudah bertaraf internasional, usaha event organizer-nya, jadi sudah diakui secara internasional terkait IO-nya gitu, kompetitor. Kemudian dengan kompetitor yang lebih luas, jadi relasi yang disajikan ataupun relasi yang dijalin pada kompetitor lebih luas daripada CEO kita. Kemudian terkait analisis market share dan strategi pemasaran mencapai market share.
bagaimana kita berfokus 80% di wilayah Kota Surakarta dengan pertimbangan adanya peluang permintaan mengenai acara-acara yang tinggi, berkembangnya perhotelan dan destinasi wisata di Kota Surakarta. Jadi fokus utamanya kita itu di wilayah Solo, bagaimana tadi mempertimbangkan ya adanya peluang-peluang permintaan seperti tadi acara-acara yang tinggi, perkembangan pembangunan hotel dan destinasi wisata yang banyak di Kota Solo. Kemudian bagaimana untuk mencapai market share tadi. Yang pertama, membangun dan meningkatkan komitmen dengan kesetiaan customer, lama maupun baru terhadap usaha. Jadi bagaimana kita membangun hubungan, relasi, ataupun komunikasi dengan customer lama maupun baru. Jadi nanti customer lama ataupun baru itu bisa timbul rasa loyal kepada istilahnya loyal atau komitmen dengan IO ataupun jasa kita gitu ya. Kemudian melakukan evaluasi dan inovasi baru disesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman dan kebutuhan customer. Melakukan evaluasi setiap acara, kemudian membuat inovasi terbaru terkait konsepan-konsepan acara yang diinginkan ataupun sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian selanjutnya membangun tim yang profesional. Bagaimana kita membangun SDM ataupun SDM di TIO sendiri gitu ya. Dari perekrutan ataupun pengembangan dari setiap pegawai karyawan di TIO kita sendiri. Dan memahami kinerja kompetitor. Bagaimana kita juga tahu terkait perkembangan dari setiap kompetitor kita gitu ya. Misalnya kita bisa up to date gitu ya terkait apa saja yang menjadi inovasi dari kinerja kompetitor kita. Jadi kita melihat kekuatan dari mereka dan kelemahan dari mereka. Mungkin lanjut terkait aspek teknis dan teknologi. Ini ada analisis lokasi bisnis, di mana bisnis kita itu berada di lokasi yang strategis, dekat dengan jalan dan dekat dengan tempat umum, sehingga akan mudah dijangkau para customer, serta lebih dekat dengan target pasar yang dituju. Lokasi yang kami pilih itu untuk menjalankan usaha ini berada di perumahan Fasilitas Solo. Jadi aspek teknisnya kita lokasi bisnis kita itu diupayakan lokasi yang strategis yang mudah dijangkau dan mudah dan dekat dengan pasar yang tertuju. Karena di Solo sendiri, terutama di perumahan Majalengka ini banyak tadi peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan di jasa kita. Gitu. Kemudian analisis luas produksi. AMIO ini atau Almuntaj Event Organizer ini bisa menerima proyek acara sebanyak 10-25 event dalam periode 6 bulan. Untuk luas produksinya tidak bisa diukur karena mengikuti permintaan yang ada dan kebutuhan perkembangan zaman. Jadi kalau bisa kita rencanakan itu selama 6 bulan itu bisa menerima 10-25 event. Gitu. Namun terkait luas produksinya itu tidak bisa diprediksi karena permintaan atau mengikuti permintaan yang ada dan perkembangan atau keputusan perkembangan zaman. Itu lanjut terkait analisis layout usaha. Tempat usaha atau di TMU ini merupakan rumah di lantai 1. Dan rencananya akan dipakai sebagai tempat operasional berupa customer service, display produk dan sebagai tempat pelengkapan usaha. Untuk display produk itu berupa pajangan foto-foto acara yang telah dilakukan, kemudian ada sertifikat perizinan dan pengesahan usaha, dan pajangan penghargaan-penghargaan yang pernah kita ikuti, gitu, pernah diraih. Kemudian yang dimana akan disajikan di area depan ruangan. Kemudian serta penempatan meja dan sofa customer juga di depan. Untuk ruang tengah nanti dijadikan sebagai tempat meeting tim dan ruang kerja, sedangkan ruang bagian belakang akan dijadikan tempat perlengkapan usaha. Kemudian itu terkait layout usaha ya. Jadi ada tempat operasional berupa customer service, kemudian ada display produk sebagai tempat perlengkapan usaha dan sebagai tempat perlengkapan usaha. Tadi ada 3 layout yang istilahnya mendukung usaha kita gitu ya. Kemudian analisis kesiapan teknologi, jenis teknologi yang digunakan. Kita lebih istilahnya mengikuti perkembangan zaman ya. Seperti pertama melakukan menyajikan aplikasi pemesanan berbasis Android atau iOS. Jadi berusaha menciptakan aplikasi yang bisa mendukung akses pemesanan kita ataupun istilahnya menghubungi kita gitu ya. Lewat kita menunjukkan aplikasi dan bisa diakses oleh customer kita lewat
Android maupun iOS. Kemudian mengenai pencarian database dari berbagai media. Jadi bagaimana kita mencari target kita, target pasar kita, ini kita bisa kumpulkan database-nya dan bisa istilahnya memaksimalkan database tersebut untuk menawarkan usaha kita. Kemudian selain itu tadi juga di aplikasi, dan yang ketiga ini bergerak di website ya, ataupun di laman kita sendiri gitu ya, sudah diakses dan terkenal dan dikenal sebagai organizer gitu ya. Kemudian juga meluncurkan website dan aplikasi juga website, jadi mudah diakses ketika customer kita itu tidak punya aplikasi gitu. Jadi harapannya ada website sendiri ataupun laman sendiri untuk memudahkan komunikasi ataupun pemasaran dari teman-teman customer. Dan yang kelima ada analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama terkait perencanaan pelaksanaan event. Yang perlu diperhatikan itu ada 3, bagaimana menentukan tema dan ide event. Yang kedua, bagaimana mengadakan penelaah tadi ya, bagaimana survei dulu terkait tempat, waktu pelaksanaan, fasilitas yang mendukung, kebersihan dan keamanan gitu ya. Yang ketiga itu penunjukan ketua umum dan panitia pelaksana. Jadi ada kepanitiaan sendiri biar lebih mudah mengkoordinasi gitu ya ketika nanti event itu berlangsung. Dan pelaksanaan dan pengorganisasian event. Dalam melakukan suatu event, AMEO ataupun event organizer kita itu akan mencatat setiap detail rangkaian acara dari awal sampai akhir. Proses itu bisa terdiri dari pemilihan konsep acara, pengemasan acara, kemudian pembayaran, pengurusan perizinan, meyakinkan keamanan pelaksanaan, merekam gejolak pasar, penyiapan teknologi dan pemasarannya, sampai pada laporan pertanggungjawaban dan evaluasi. Selain itu, dari pihak kita juga akan menyiapkan berbagai unsur penunjang, antara lain penentuan tempat dengan syarat letak yang strategis, ukuran kapasitas, daya tampung, dan penataan ruang baik outdoor maupun indoor, dan peralatan perlengkapan, sound system, dekorasi, lighting, dan catering konsumsi. Jadi terkait pelaksanaan tadi, istilahnya kita maksimalkan untuk bisa mencatat setiap detail rangkaian acara yang tadi dan mencoba menyajikan ataupun memberikan peralatan-peralatan yang mendukung ketika nanti acara berlangsung. Jadi semua all dari kita. Ini salah satu istilahnya susunan kepengurusan ataupun organisasinya. Jadi bisa buat gambaran aja terkait manajemen masalah siapa, manajemen operasional, dan manajer keuangan. Kemudian ini di pengevaluasian event, jika nanti event itu sudah berlangsung. Jadi kita dari AMIO itu juga melakukan evaluasi terhadap event yang telah dilaksanakan adalah dengan cara metode review secara menyeluruh atau per sesi. Kalau ukur untuk menentukan keberhasilan penyelenggaraan suatu event adalah dengan menggambarkan indikator kuantitatif seperti jumlah peserta ataupun undangan yang hadir. Kemudian kita evaluasi, kita umumkan setelah selesai rapat evaluasi selesai. Dan kurang-kurang tadi bisa dipikirkan, bisa jadi PR buat teman-teman di jasa kita gitu, buat ke depan pelaksanaan event itu lebih baik. Jadi kita evaluasi terkait acara yang berlangsung dan kita istilahnya catat apa yang jadi kelemahan kita, kekurangan kita, kemudian kita perbaiki di event selanjutnya. Kemudian ini yang analisis SDM, aspek SDM. Di AMIO ini sendiri ada 3 manajer utama ya. Jadi ada manajer pemasaran, produksi, dan keuangan. Di samping 3 manajer ini juga terdapat bagian anggota yang diisi oleh orang-orang pilihan. Jadi orang-orang atau pegawai dari AMIO ini ataupun event organizer ini. Ini ada anggota tetap, yaitu anggota yang memang telah dipilih oleh Amuntas Event Organizer berdasarkan seleksi rekrutmen anggota tetap. Jumlah sekitar 9 orang dari latar belakang dan dengan pengalaman event organizer
maupun non-pengalaman. Jadi ada anggota lengkap dan anggota sensasional. Kalau anggota sensasional ini anggota yang direkrut oleh tim AMIO dalam rangka pelaksanaan suatu event. Berasal dari latar belakang pengalaman seperti MC, SN-nya, dan sebagainya. Anggota sensasional ini berganti-ganti sesuai dengan karakteristik ataupun sesuai dengan event yang diselenggarakan. Jadi ada anggota tetap yang istilahnya sudah disajikan dan sudah istilahnya sudah di plotting sesuai dengan latar belakang ataupun pengalaman masing-masing. Dan anggota sensasional ini ketika nanti ada suatu event yang spesial gitu ya, jadi harus sesuai istilahnya kita mengundang ataupun merekrut dari anggota di luar dari anggota tetap. Terus lanjut ke analisis aspek keuangan. Ada beberapa aspek keuangan yang istilahnya jadi poin-poin. Yang pertama alokasi dana dan jumlah dana, sumber dana, investasi, perhitungan kas operasional. Di alokasi dana dan jumlah dana sendiri, bagaimana kita harus menyampaikan secara rinci terkait alokasi dana dan jumlah dana yang istilahnya sudah dicantumkan dalam operasional kantor dan usaha. Di sini ada kelengkapan kantor dan interior, operasional kendaraan dan alat pendukung teknis, branding dan promosi, modal kerja. Itu ada beberapa poin-poin yang perlu kita istilahnya sampaikan untuk menjadi catatan ketika nanti menyusun ataupun merancang usaha ataupun jasa ini gitu ya. Itu ada sekitar Rp233.100.000. Itu kemudian untuk sumber dana sendiri, AMIO ini mempunyai sumber pendanaan dari modal sendiri sebesar 75 juta, ditambah dengan modal kredit bank ataupun pinjam dari bank sebesar 1 juta, sehingga jumlah keseluruhan untuk modal kerja adalah 175 juta. Asumsinya keuntungan yang diperoleh adalah sebesar 30% dari setiap event yang dilaksanakan. Jadi itu modal utama kita. 175 juta dengan 100 juta kita pinjam dari bank. Dengan asumsi keuntungan kita 30% setiap event. Kemudian terkait analisis investasi. Bagaimana depresiasi atau penyesuaian itu menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun. Terkait beberapa yang istilahnya mendukung jalannya IO ini seperti lemari, dokumen, meja, kursi, healing kabinet, komputer, printer dan kombi printer, sofa, laptop, LCD proyektor, mobil, sepeda motor, sound system gitu ya. Terkait peralatan-peralatan yang istilahnya kita perlu investasikan depan biar lebih istilahnya lebih detail terkait keuangan kita itu ya. Lanjut terkait perhitungan kas operasional. Perhitungan kas dengan estimasi 1 kali penyelenggaraan acara ataupun festival. Jadi ini terkait kas operasional dari penjualan, biaya operasional, kemudian depresiasinya berapa, kemudian laba operasionalnya, kemudian pajak juga kita hitung, dan laba bersih yang kita dapatkan ketika event itu berlangsung ataupun berjalan. Kemudian rangkas masuk, laba bersih, dan depresiasi. Itu menjadi perhitungan ataupun catatan buat kita laporkan ataupun jadi perhitungan ke depan ketika nanti jasa kita itu ataupun event kita IO kita itu dijalankan. Ini kemudian tadi terkait banyak ya, terkait analisis 6 dan 6 bisa sampaikan. Ini terkait kesimpulan. Dari pemaparan laporan studi di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya usaha AMIO ini memiliki peluang yang besar di zaman sekarang. Di mana di masa sekarang ini didominasi dengan permintaan yang serba instan. Selain itu, tingkatnya permintaan jasa penyelenggara acara yang kompeten di seluruh kalangan masyarakat, baik kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Di sisi lain, kehidupan masyarakat yang telah berubah ya, dan minat mereka untuk menyelenggarakan cara yang unik dan sesuai dengan keinginan mereka. Karena dengan adanya event organizer atau IO, maka masyarakat dapat mudahnya membuat suatu acara ataupun event baik skala kecil maupun skala besar. Dan usaha IO ini
pun sangat menjanjikan karena usaha ini dapat mendatangkan pendapatan yang besar, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Itu terkait, tadi ya, pemaparan analisis beberapa terkait laporan proposal bisnis saya atau dari Amio ini. Banyak banyak peluang yang bisa di bisa di misalnya didapatkan ketika nanti usaha ini dapat berlangsung. Dan rekomendasi, meskipun seluruh aspek-aspek gerakan bisnis ini sudah dimiliki oleh Ameo, namun dalam beberapa aspek masih perlu ditingkatkan untuk terus bertahan dalam persaingan. Misalkan nih, dalam aspek sumber daya manusia, masih perlu dilakukannya pelatihan lebih lanjut terkait setiap anggota ataupun karyawan yang bekerja di organizer. Kemudian dari segi aspek dan pemasaran, aspek pasar dan pemasaran maksudnya, perlu juga ditingkatkan dalam hal inovasi, pemasaran dan produk jasa yang ditawarkan. Jadi tidak harus, sebenarnya tidak monoton ketika terkait nanti pemasaran ataupun branding jasa yang istilahnya kita usahakan gitu. Ini itu terkait pemaparan dari laporan di bisnis saya ataupun proposal bisnis saya terkait event organizer. Terima kasih atas perhatiannya sebelumnya, dan mohon maaf ketika ada penyampaian yang kurang maksimal ataupun masih belum bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.